Nikola Tesla dikenal sebagai ilmuwan listrik terbesar dan terhebat yang pernah ada. Penemu keturunan Serbia Amerika ini merupakan insinyur listrik dan insinyur mesin yang dianugerahi sekitar 300 paten atas penemuannya. Walaupun penemuan yang dihasilkan banyak, namun pada akhir hidupnya ia sangat tersiksa. Tesla yang dikenal sebagai fisikawan, insinyur, dan penemu ini tidak memiliki uang sepeser pun dan tinggal di sebuah kamar hotel kecil di kota New York. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Sebelum lanjut, silakan klik subscribe sebagai tanda kalian berpartisipasi membangun channel ini. Nikola Tesla lahir di Smiljan, Kroasia pada 10 Juli 1856. Ibu Tesla bernama Duka. Dia adalah inspirasi bagi Tesla. Saat dia menemukan peralatan rumah tangga kecil selama masa kecilnya, Tesla jelas mewarisi semangat penemu dari ibunya, di mana dia terus mengembangkan beberapa penemuan yang paling penting dalam sejarah. Sebut saja listrik arus bolak-balik dan Tesla coil. Nikola Tesla belajar berbagai bidang ilmu, khususnya ilmu alam, di berbagai tempat di Eropa, termasuk Jerman, Austria, dan Praha. Pada akhir tahun 1870, ia pergi ke Budapest, Hungaria, dan bekerja di Telephone Exchange. Di Budapest, ia membuat proyek untuk beberapa penemuan, misalnya dinamo induksi yang kemudian menghasilkan sistem arus bolak-balik dan menggunakan induksi elektromagnetik dari medan magnet. Setelah menghasilkan sebuah penemuan baru, Tesla kemudian mencoba untuk mendapatkan pengakuan atas penemuannya, namun tidak mendapatkan perhatian di sana. Pada usia 28, tepatnya tahun 1884, Tesla memutuskan untuk pindah ke Amerika dengan modal 4 sen di saku dan beberapa buku yang dia tulis di dalam kopernya. Di sana dia bertemu dengan Thomas Alva Edison yang juga insinyur listrik dan penemu lampu. Tesla kemudian bekerja bersama Edison selama beberapa bulan, namun kerjasamanya kemudian berakhir ketika Edison menolak untuk membayar Tesla untuk pekerjaan yang sudah dia lakukan. Menurut histori, pada saat itu perusahaan Edison menggunakan listrik arus searah atau DC. Tesla mengajukan ide inovatif mengganti pengaturan arus searah yang tidak efisien dengan arus bolak-balik atau AC. Edison meremehkan hal ini dan menantang Tesla untuk mengembangkan idenya. Sebagai insentif, Edison bahkan menawarkan hadiah $50.000 kepada penemu muda Eropa yang miskin itu. Jadi Tesla dengan gembira menerima tantangan tersebut dan hanya dalam beberapa bulan dia dengan bangga memperlihatkan hasil suksesnya kepada Edison. Yang dimasalahkan, Edison tidak mau membayar tentang semua itu. Dia menepis Tesla dan berkomentar tentang Tesla tidak memahami humor Amerika. Akhirnya Tesla memutuskan untuk pergi dan terus melanjutkan tujuannya menjadi seorang penemu. Pada tahun 1887, pengusaha Amerika bernama George Westinghouse memberikan Tesla dana atau biaya untuk memulai sebuah perusahaannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Nikola Tesla mampu menyelesaikan dinamo induksinya yang menghasilkan sistem arus bolak-balik yang kemudian bersaing dengan sistem arus searah temuan Alva Edison. Dinamo AC atau sistem arus bolak-balik temuan Tesla ini tentu saja menjadi aset selama revolusi industri abad ke-19. Hal ini karena sistem arus bolak-balik terbukti lebih tahan lama, lebih murah, dan lebih efisien daripada arus searah temuan Alva Edison. Nikola Tesla kemudian mematenkan penemuannya ke Westinghouse Company pada tahun 1888. Pada tahun 1893, Tesla mencapai tonggak sejarah di pameran di Chicago. Dalam demonstrasinya, arus bolak-balik temuan Tesla diterima dengan baik oleh masyarakat karena keamanan dan keandalan dari arus bolak-balik. Demonstrasi temuannya tersebut menunjukkan bahwa arus bolak-balik dapat berjalan dengan lancar dan kemudian menjadi standar utama untuk sistem tenaga listrik di Amerika. Pada tahun 1895, laboratorium Tesla terbakar di New York. Peristiwa tersebut menghancurkan sebagian besar karyanya,
termasuk catatan, desain, paten, dan penemuannya. Trauma atas peristiwa tersebut, Tesla memutuskan pindah ke Colorado Springs. Di sana Nikola Tesla kemudian memikirkan ide atau sebuah terobosan baru teknologi jaringan nirkabel dunia untuk komunikasi yang kemudian dikenal dengan nama radio. Tesla kemudian bekerja sama dengan JP Morgan, seorang pengusaha kaya yang kemudian memodali Tesla. Tesla kemudian mendirikan laboratorium di Long Island, New York. Dia memulai konstruksi kompleks transmisi di lahan seluas 800 hektar di Wardenclyffe, Long Island, 100 km dari kota New York. Rangka kayu menara menjulang setinggi 45 meter di atas dipasang elektroda tembaga berdiameter 30 meter, serupa donat raksasa dengan tabung berdiameter 6 meter. Namun, tidak ada dana untuk menyelesaikannya. Menara itu sempat berdiri selama 12 tahun sampai akhirnya dirobohkan pada Perang Dunia Pertama demi alasan keamanan. Semua skema rancangan tidak terwujud. Gagal pula proyek kota industri yang dirancang bersama rekannya, arsitek Stanford White. Sejak itu Tesla berusaha lebih kreatif. Ia tak pernah miskin ide. Saat ilmuwan dan insinyur lain mencoba menerapkan ilmu pada peralatan praktis atas berbagai ide yang dapat diklaim berasal dari ide dasarnya, Tesla malah mengembangkan teori-teori baru. Namun pada tahun 1901, penemu radio bernama Guglielmo Marconi mengirimkan kode Morse dari Inggris ke Kanada. Namun Tesla percaya bahwa Marconi mencuri beberapa ide mengenai teknologi jaringan radionya. Di tahun berikutnya Tesla mengusulkan ide teknologi komunikasi dengan nama sistem telegrafi dunia atau stasiun radio awal. Namun Tesla dikenal sebagai penemu sirkuit pencari gelombang yang jadi dasar radio. Pahitnya, fakta ini ditentukan Pengadilan Tinggi Amerika Serikat tepat di tahun kematiannya. Sebenarnya masih berjajar kemungkinan gelar lain, seperti peneliti pertama sinar katoda dan sinar X, radiasi ultraviolet dari arus berfrekuensi tinggi, dan efek terapinya terhadap tubuh. Ia pula merancang nenek moyang tabung lampu fluoresen. Lampu fluoresen atau lampu pelepasan gas uap merkuri bertekanan rendah yang menggunakan fluoresensi untuk menghasilkan cahaya, serta mengembangkan alat serupa laser. Salah satu penemuan yang mengabadikan namanya adalah kumparan Tesla. Untuk teknologi radio, Tesla membayangkan stasiun pemancar akan mengumpulkan dan menyiarkan berita melalui penerima individu. Namun ide mengenai stasiun radio ini ditolak dan Tesla kehilangan pendanaan dari JP Morgan karena dianggap tidak layak. Investor cenderung menyukai Marconi karena kesuksesannya dalam menemukan radio dan mulai mendanainya karena kreativitasnya. Tahun 1912, Tesla dinominasikan untuk hadiah Nobel di bidang ilmu fisika, tapi dia menolak. Dia lebih merasa berhak memperoleh pada tahun 1909 atas Nobel yang dianugerahkan pada Marconi. Alasannya, pada 1898 di Madison Square Garden, New York, ia mendemonstrasikan perahu radio kontrol. Berbeda dengan Marconi, Tesla sangat peduli dengan transmisi energi, bukan cuma dalam jumlah kecil berupa sinyal radio, tapi juga energi besar listrik untuk keperluan rumah tangga dan industri. Tesla diduga menemukan prinsip laser, tak lain karena sinar laser dihasilkan oleh osilator yang sama seperti yang dipakai Tesla untuk menghasilkan listrik voltase tingginya. Apalagi dalam tulisan tahun 1934, Tesla bercerita tentang alat yang serupa laser. Dia menyebut ada partikel yang bisa berdimensi besar atau mikroskopis yang mampu mengirimkan energi berbentuk sinar atau sejenisnya ke wilayah yang sangat jauh. Ribuan PK energi dapat dikirim berupa aliran yang lebih kecil dari seutas rambut dan mampu menembus hambatan apapun. Sebelum tahun 1960, laser nyata pertama dibuat oleh fisikawan Amerika, oleh Maiman, yang menggunakan sebatang batu rubi sintetis untuk menghasilkan lampu merah. Caranya memompa energi sinar dengan frekuensi sama ke dalamnya. Ada beberapa aspek penting yang membedakan sinar laser dengan sinar biasa. Sinar laser terdiri dari sinar sejenis dengan panjang gelombang sama. Pemancaran hanya satu arah dan gelombangnya koheren atau padu. Sedangkan sinar biasa punya panjang gelombang berbeda-beda yang memancar ke berbagai arah. Karenanya, sinar laser dapat dikirim ke tempat yang jauh tanpa harus menyebar atau berkurang kekuatannya. Ini dibuktikan dengan mengirimkan sinar ke bulan.
yang kemudian dipantulkan ke bumi melalui reflektor yang dipasang oleh orang pertama yang mendarat di bulan. Sinar yang kembali tak menunjukkan berkurangnya kekuatan. Pada ulang tahun ke-82, dalam jamuan makan malam di Hotel New York, Tesla ditanya apakah dapat menghasilkan efek di bulan yang cukup besar untuk dilihat oleh astronom melalui teleskop berkekuatan tinggi. Tesla mengaku bisa mengirim sinar yang akan berpijar di bagian gelap bulan sabit, demikian benderang sinarnya, sehingga serupa bintang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian timbul isu, Tesla menemukan senjata sinar dengan kekuatan dan ketepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Apalagi di akhir hidup Tesla meninggalkan isyarat yang menguatkan dugaan itu. Ia mengatakan bahwa penemuannya tersebut bisa menghancurkan apapun, manusia atau mesin yang ada dalam radius 320 km. Tapi dalam artikel tahun 1935, ia menyanggah bila penemuannya menyebabkan perang. Ia mengaku benci perang. Perang tidak dapat dihentikan dengan membuat pihak yang lemah menjadi kuat. Cara paling tepat membuat tiap bangsa, kuat atau lemah, mampu mempertahankan diri. Tiap negara, besar kecil, tak akan kalah melawan musuh jika senjata itu diterima. Hubungan antar bangsa akan mengalami revolusi. Nikola Tesla. Masih banyak ide dan terobosan baru yang dipikirkan dan dirancang oleh Tesla. Namun tidak adanya investor yang mendanai membuat idenya hanya bisa tertulis di atas kertas saja. Beberapa tahun sebelum kematiannya, Nikola Tesla yang dikenal sebagai penemu dengan banyak paten hidup dalam kemiskinan. Sampai akhirnya dia meninggal pada tanggal 7 Januari 1943 di kamar hotelnya di New York Hotel, Manhattan. Sebelum tubuh kakunya dipindah, beberapa agen FBI masuk kamar, membuka brankas mini dan mengambil semua dokumen yang diduga berisi detail rancangan senjata rahasia yang dibuat oleh Tesla. 6 bulan setelah kematiannya, Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan paten penemuan radio kembali kepada Tesla. Alasan mengapa Amerika Serikat mencabut paten Tesla untuk radio sempat diperdebatkan, tetapi banyak yang menganggap itu karena dukungan keuangan yang kuat dari Marconi. Nikola Tesla banyak dikenang sebagai penemu ulung yang membuat kemajuan signifikan dalam dunia komunikasi, listrik, dan manufaktur. Sampai beberapa dekade, ketakutan akan senjata rahasia Tesla masih menghantui beberapa kalangan. Misalnya Mayor Jenderal George Keegan, mantan Angkatan Udara Amerika Serikat, yang curiga dengan munculnya badai listrik aneh di kawasan Kanada tahun 1977. Seperti yang dimuat dalam harian Evening Standard di London, Keegan yakin badai itu akibat percobaan senjata partikel Soviet yang mampu meledakkan rudal balistik antar benua yang tengah melintas di atas lapisan atmosfer. Belum lagi kabar aneh, asisten terakhir Tesla, Arthur Matthew, diinterogasi secara intensif oleh insinyur listrik Rusia. Isyarat pertama akan eksperimen senjata partikel itu muncul saat satelit data mengindikasikan kehadiran tak terduga hidrogen. Dengan terlacaknya tritium, bahan bakar bom hidrogen, di lapisan atas atmosfer, petugas rahasia menghubungkannya dengan informasi bahwa Soviet mengadakan percobaan di Semipalatinsk, Kazakhstan. Demikian pula instalasi berkode Tora di Sari Sagan, kurang lebih 800 km dari Semipalatinsk, Soviet, atau Gomel dekat Ming. Tujuannya mengembangkan senjata yang mampu mempercepat dan memfokuskan sinar partikel atom pada sasaran tembak, misalnya rudal. Partikel subatomik yang dipakai dalam senjata itu adalah proton atau elektron. Dalam teori fisika modern, zat ini dapat dipercepat dengan alat yang dikontrol oleh osilator dari medan elektromagnetik atau energi gelombang yang dapat dipompa ke depan. Cara ini persis seperti cara kerja kumparan Tesla atau gelombang sinar laser. Yang utama tentang senjata partikel atau laser adalah sinarnya terdiri atas energi gelombang yang dihasilkan seperti frekuensi yang sama, telah menyatu dalam sifat mereka sendiri atau menjadi emisi koheren. Gelombang tetap ini sejenis dengan yang dijelaskan Tesla dalam karya tulis tahun 1900. Secara samar Soviet menjelaskan percobaan itu dilakukan dalam saluran frekuensi tinggi. Akibatnya muncul gangguan hebat pada beberapa stasiun radio selama tahun 1976 yang diprotes oleh beberapa negara termasuk Inggris. Selain masalah gangguan radio, ada masalah lain yang
yang lebih penting, yaitu efek penembakan yang sulit terkontrol atas senjata sinar partikel di lapisan atas atmosfer. Pada ketinggian sekitar 100 km di atas permukaan bumi terdapat lapisan ionosfer. Bagian ini terdiri atas beberapa lapisan yang sedikit sekali mengandung air. Sebagian atomnya terbongkar menjadi ion bermuatan listrik. Lapisan ini bertanggung jawab atas pemantulan gelombang panjang radio dalam mengelilingi bumi. Dia juga bagian dari atmosfer di mana muncul aurora borealis atau sinar di angkasa yang muncul di wilayah kutub geomagnetik bumi di malam hari akibat tingginya aktivitas matahari. Bisa tampak di Kanada, Alaska, dan Skandinavia Utara dengan muatan listrik yang luar biasa sebagai respon atas penyinaran kosmis terus-menerus di angkasa. Sinar partikel yang terfokus baik dapat menghantam lubang di ionosfer. Partikel-partikel itu dapat secara positif mengisi proton atau sebaliknya secara negatif mengisi elektron. Keadaan ini akan mempengaruhi penyebaran ion di sekitar jejak sinar lampu yang berakibat munculnya aurora dan gangguan radio. Serupa yang terjadi di Kanada tahun 1977. Tapi adakah pengaruhnya terhadap kondisi terakhir atmosfer dan iklim di bumi? Andrew Mikrowski, ilmuwan di jaringan pembangkit tenaga di Kanada Timur, yakin pasti Rusia melakukan percobaan berdasarkan ide Tesla dan telah mengubah iklim dunia, ujarnya. Lain lagi dengan Watson Westcott, direktur operasi di Departemen Komunikasi Kanada di Ottawa. Mungkinkah percobaan ini berkaitan dengan kekeringan hebat di Inggris tahun 1976, hawa hangat di Greenland, dan turunnya salju di Miami? Belum ada bukti yang mendukung kebenarannya. Itulah sekelumit kisah Nikola Tesla yang terabaikan hingga akhir hayatnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.